Menyangat mana sama mataharinya Malut? Lebih panas di Malut. Lebih panas di Malut. Malut tuh panas tapi bisa menghasilkan gubernur yang putih sih kinclong. Saya Adnan, saya dari Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Desa Kaliarang. Saya kesini naik sepeda. Saya ingin ketemu Pak Dedi. Saya dari Brebes. Bila beliau berkenan, saya ingin ketemu. Ini bahaya nih kalau berkeliaran ini, harus segera ditangkap, masukkan ke barak militer, ya. Oke, KDM, ada satu laki di Jakarta yang harus segera dimasukkan ke barak militer, membahayakan anak istri orang, putri-putri dan bini orang, ya. Tolong ya, kirim intelnya. Perlu dibawa karung besar, ya, karung yang sangat besar. Segera dibawa ke barak militer, ya. Oke? Oke, siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Bertemu lagi bersama channelnya Anang Patir. Nah, di video kali ini kita akan membahas pertemuan Gubernur Maluku Utara sama Kang Deddy Mulyadi. Pasti para mama Jawa Barat ini pasti pada cemburu. Tapi yang sabar ya, tapi ini cuman pertemuan kerja aja ya. Tolong dimengerti, oke, para mama dan para yang janda-janda gitu, harap dimaklumi, oke? Jangan terlalu cemburu. Karena pertemuan ini pertemuan singkat di mana Kang Deddy Mulyadi ini di mana siapa namanya Shirley dari Gubernur Maluku ini berkunjung ke kediamannya Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita langsung aja saksikan seperti apa pertemuannya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga sehat selalu, pasti sibuk ya mempersiapkan anak-anaknya yang lulus SMP untuk masuk SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Kalau dulu PPDB ya, yang berbeda adalah dulu disebutnya peserta didik, sekarang murid, istilah baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian di undang-undangnya sih memang peserta didik, tetapi sampai sekarang lidah raya tetap menyebutnya murid. Jadi kementerian ini mengikuti lidah rakyat, yaitu mengikuti kalimat murid, bukan peserta didik. Nggak apa-apa, karena hidup harus mengikuti apa yang menjadi kehendak publik, walaupun tidak selamanya kehendak harus diikuti. Nah, saya bercerita nih, yang masalah Cirebon sudah selesai ya. Anak yang negak pembersih lantai karena pengen diteruskan sekolah dan orang tuanya tidak mampu. Dia hari ini sudah terdaftar di SMA Negeri 1 Cirebon, mungkin siang ini karena pembukaannya pagi ini. Jalurnya jalur mana? Jalur mutasi, karena sebelumnya sudah sekolah di SM. Bentar. Ada siswa yang katanya meminum racun gitu ya, meminum racun di Cirebon karena kan frustasi karena si orang tuanya ini tidak mau melanjutkan ke jenjang menengah gitu ya, karena si orang tuanya itu tidak mampu. Jadi si anaknya itu frustasi lalu minumlah sebuah racun gitu ya, entah racun apa itu.
katanya sih buat itu ya, apa namanya, buat ngepel-ngepel gitu ya. Aduh, gawat ini, kok bisa gitu ya, sekolah gratis, apa-apa gratis, cuman yang dipermasalahkannya itu seragam sama buku dan jajan. Nah itu, tapi Kang Deddy ini udah memberikan kebijakan menjadi, dan si anaknya itu sudah ditebus ya dari rumah sakitnya, udah dibiayai rumah sakitnya, dan si anaknya ini sudah ditanggung oleh Kang Deddy Mulyadi, sekolahnya juga gitu ya. Oke, kita lanjut. Baru tahu ini berita ini ya, soalnya tidak ada berita tentang kejadian ini gitu ya, baru tahu ini nih, speak up Kang Deddy Mulyadi. Oke, kita lanjut. Dan ternyata anak ini ijazah sanawiyahnya belum ditebus, 2 juta rupiah masih nunggak, dan sekarang sudah diserahkan. Malah ajudan saya menemui pihak sanawiyahnya, pihak pesantrennya, dan sudah membereskan. Kemudian rumah sakitnya sudah selesai, biaya untuk beli bajunya sudah ada, kedepannya sudahlah saya tanggung pendidikannya sampai selesai. Nah ini dilakukan adalah bagian dari komitmen, makanya saya melarang studi tour, perpisahan, kemudian outing kelas dan sejenisnya. Doh bayangin, jangankan untuk studi tour, wisudaan, perpisahan, outing kelas, bayar baju seragam aja nggak bisa. Akhirnya seperti ini. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat sebenarnya ingin anak-anak di Jawa Barat sekolah semuanya tamat sampai SMA, dan tidak terlalu banyak pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Walaupun orang tuanya juga pada anak-anaknya jangan ngikuti terus keinginan jajan dan keinginan lain-lainnya yang tidak ada relevansi dengan pendidikan. Tetap semangat ya. Tetap semangat, dan sekolah pendaftarannya dibuka hari ini, tanggal 10 sampai 16 adalah jalur zonasi, jalur afirmasi, dan kemudian jalur mutasi. Ini untuk yang tanggal 10 sampai 16. Kemudian tanggal 24 sampai 1 Juli jalur prestasi. Semoga anak-anak kita semuanya bisa sekolah. Salam olahraga, sehat selalu. Kalau saya nyalon gubernur karena sudah. Oke, nah kita akan lanjut ke pembahasan lagi harmonisnya Gubernur Maluku, Maluku Utara ini. Namanya Shirley Tejoan gitu ya, kalau nggak salah. Oke, si Gubernur Maluku ini berkunjung ke kediamannya Kang Deddy Mulyadi yang ada di Lembur Pakuan gitu. Dia itu terpesona dengan keindahan alamnya, dengan kebersihannya gitu ya. Ada yang menarik gitu. Di sela-sela berkunjungannya itu seperti ada roman-roman apa gitu ya. Sepertinya ada agak-agak apa namanya, si raut wajah yang lagi apa namanya, raut wajah yang sedang jatuh cinta itu beda gitu ya, roman-romannya gitu. Aduh, kebayang kalau Kang Deddy itu punya bini secantik gitu. Waduh, makin populer kayaknya gitu ya. Aduh. Duda sama Randa. Mantap pokoknya itu ya. Oke, kita lanjut romantisnya ini. Oke. Iya. Nah kalau ibu gubernur itu termasuk ajaib kan? Iya. Jadi gubernur mendadak karena faktor kecelakaan yang dari suami masuk pada sebuah wilayah yang punya sejarah konflik agama. Iya. Sebagai perempuan minoritas menang di wilayah yang di situ terkenal keras. Iya. Hebat. Makasih. Dan menangnya dengan cara mudah.
Cukup senyum. Saya kan merhatiin. Senyumnya terasa. Maaf ya ibu-ibu Jawa Barat. Ibu punya laut. Cemburu ini ya. Habis laut kan ibu nyelam tuh ke bawah, pakai baju Putri Duyung. Kita kan melihat heboh karena sudah punya modal. Satu sebagai pengusaha, dua punya para cantik, tiga di Maluku Utara yang pantai dan lautnya indah. Iya. Cuman problemnya jaraknya jauh. Iya. Itu gimana Kang Deddy? Apa? Gimana caranya jualan itu pariwisata Maluku? Tapi kan bandaranya sudah ada kan? Iya, tapi kan tiketnya mahal. Selalu dibandingin sama pergi ke Korea, pergi ke Jepang. Ibu subsidi aja, ibu kan kaya, subsidi aja tiket pesawatnya. Tapi kayaknya kita tidak boleh menggunakan APBD untuk subsidi tiket pesawat. Kan? Iya, subsidi aja tiket pesawatnya. Enggak, sama ibu aja subsidi dulu. Iya kan. Kan janda. Gubernur Maluku. Tapi kan janda kaya ibu. Waduh, janda kaya. Iya sih masalahnya. Iya, karena ibu-ibu Jawa Barat tuh pasti urusannya skincare. Gimana caranya merawat tubuh selalu ramping, wajahnya selalu kinclong dan tidak kelihatan ruwet gitu. Nah, Pertama kurangin karbo ya. Nah, dengerin Saya kalau nih. makan nasi banyak gemuk, jadi Oh. saya kurangin nasi, Oke. makannya Jawa Barat. protein. Jadi jedah lah makan kalau bisa 16 jam. Jadi makan terakhir sama makan pertama besoknya 16 jam. Oh. Kalau kuat nahan. iya. Gimana caranya wajahnya kelihatan selalu segar? Sunblock. Sunblock. Nggak boleh jawab karena air wudhu ya. Sunblock sih saya dari kecil sampai sekarang setiap hari pakai sunblock. Nah, itu. Jadi kelihatan masih gadis gitu loh. Ini kita kemana? Sana ke sana. Tapi banyak orang loh. Tapi nanti banyak. Di sini nih momen-momennya. Dunia serasa milik berdua gitu ya. Ih, mantap pakai drone ya. Romantis yang gimana gitu. Udah kalau kayak gini. Ah. Jawa Barat semuanya. Menyangat mana sama mataharinya Malut? Lebih panas di Malut. Lebih panas di Malut. Malut tuh panas tapi bisa menghasilkan gubernur yang putih sih kinclong. Senyumnya. Jadi nanti orang Jabar bisa pergi ke Maluku Utara untuk ngajarin bagaimana bercocok tanam yang baik. Dan nanti orang Maluku Utara bisa datang ke Jabar ngajarin gimana caranya mengelola perikanan yang baik. Iya, kita saling belajar supaya kita bisa swasembada padi juga seperti Jabar untuk Maluku Utara. Iya, salam buat warga Maluku Utara ya. Nanti main ke sini. Saya juga nanti main ke sana. Salam juga buat warga Jabar. Iya. Jadi main Dari sana ke sini, dari sini ke sana. Paselingsingan itu namanya. Kalau sini ke sini. Niang, ke sini dulu. Ini lihat tuh. Ini Ibu nih, gubernur momen-momen. cantik nggak coba? Cantik. Wah. Kayaknya udah kode Cantikan yang. Cantik banget apa cantik pisan? Cantik pisan. Kawat. Aduh, ada kode ini. Aduh. Maaf ya ibu-ibu mak Jawa Barat. Karena saya main ke Maluku. Penerbangan 3,5 jam. Iya 3,5 jam. Nanti saya kontak untuk melanjutkan. Oh iya, nanti kita WA aja. Aduh, ya. Ya. Ada anak sebagian. Mau pulang tantenya. Salam dulu, tantenya mau pulang. Sampai pamitan sama anaknya ini. Aduh. Romantis. Dah. Cocok. Oke, salam dulu. Bye-bye. Waduh, ini sama temennya. Mau ngantar ke depan? Nggak mau. Waduh, udah lain. Ada temennya kan? Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih.
Kasih ya. Ketika perpisahan Kasih. Kasih. sampai ketemu di Maluku nanti Kang Deddy di sana. Aduh. 5.35 sudah ada murid yang datang ke sekolah. Pukul 5.30 murid sudah ada di sekolah. Nih, ini kan bisa gitu ya, jam 6.30 itu sebenarnya bisa, apa yang disusahkan gitu. Ini aja muridnya udah tiba jam 5.30 gitu ya, langsung dibikin video sama gurunya. Nah, harusnya gurunya lebih awal gitu ya, jam 5 udah standby gitu ya, bukan jam 8 baru datang gitu kan. Harus bikin contoh dulu buat muridnya gitu. Aduh, tapi ini salut nih, jam 5.30 udah pada datang gitu ya. Ini cuacanya pun suasana pun masih gelap gitu ya, udah pada datang gitu. Bisa sebenarnya kan, bisa. Ini yang jarang bangun pagi-pagi gitu ya, pasti kesulitan. Gak bisa adaptasi gitu. Aduh, ini nih satu orang mau tanya dulu. Ini mau tanya dulu, kenapa pagi-pagi sudah datang ke sekolah? Soalnya kita mau pesen sol, terus kita harus dandan dulu, make up dulu, biar cantik. Oke, berarti hari ini hari Selasa ya? Iya. Tanggal 6. Tanggal 3. Astagfirullah. Jangan lupa nonton di Aula SMK 3 Lumines. Tuh, jadi hari ini tanggal 3 Juni ada acara fashion show di SMK 3. Jadi ada Oleh acara kelas 11 perpisahan dan gitu. juga kelas 12. Artinya apa? Ternyata bisa ya berangkat pagi juga. Maka jangan masalah, tidak masalah kalau misalnya nanti ada kebijakan yang baru sudah diterapkan, masuk sekolah pukul 6.30. Terima kasih. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak. Wah, oke, bentar. Ada anak dari Brebes, Jawa Tengah gitu ya, mau ketemu Kang Deddy Mulyadi ini. Ini ada apa lagi ini? Jalannya pakai sepeda lagi gitu ya. Keburu ditanya sama ini, gak tahu di kantor mana gitu ya. Si anak ini nyamperin, bertanya kalau gak salah gitu ya, mau bertemu sama Kang Deddy Mulyadi. Ini ada apa anak ini gitu ya, kok bisa ngebet pengen ketemu Kang Deddy Mulyadi, sedangkan Anda itu si anak ini punya gubernur sendiri. Kenapa tidak ke gubernurnya yang di Jawa Tengah gitu ya, malah mau ke Purwakarta? Kan jauh perjalanannya itu kan. Ternyata si anak ini tidak punya orang tua. Tapi walaupun tidak punya orang tua, pastilah punya saudara, punya ya kerabat yang terdekat. Masa dibiarin begitu saja gitu ya, naik sepeda sendiri coba tuh, gimana ini? Apakah ada udang di balik batu lagi atau gimana ini? Saya tidak tahu. Oke, kita dengerin aja. Gubernur. Oh, dari mana? Dari Jateng. Jawa Tengah. Iya. Jauh banget. Iya. Terus gimana? Mau tahu alamatnya? Ya, ini alamatnya bener nggak? Coba pengen tahu. Apa ini desa? Alamat Lembur Pakuan, Desa Sukasari. Oh ya udah. Duduk dulu, duduk. Sini, duduk. Ini Dede dari mana? Dari Jateng. Namanya siapa?
Adnan. Agnan bawa ini nggak identitas? Coba pengen tahu. Apa Pak? Pengen tahu. Dikuatin sama orang. Dikuatin. Coba sini pengen tahu. Namanya Adnan Prasetyo, 15 tahun, Kampung Baru, Kabupaten Brebes. Nggak ada, udah sekolah. Sekolah udah keluar kelas 2 SMP, harusnya kelas 1 SMA sekarang. Kenapa keluar tuh? Gak ada uang. Nggak ada uangnya. Jadi sekarang pengen ketemu Pak Gubernur. Udah izin sama orang tua? Orang tua udah nggak ada. Udah nggak ada. Kakak, adik, saudara? Saudara ada tapi di Jakarta nggak tahu. Sekarang Pak Gubernur lagi nggak ada karena hari libur ya. Udah makan belum? Belum. Belum. Minum belum? Cuma ada. Minum ada, udah makan. Nanti makan dulu ya. Ini dari sepeda dari mana nih? Dari Bumiawinya. Terus tadi malam menginap di mana? Dios. Hah? Wes. Goes? Enggak, semalam tidur di mana? Malam nggak tidur. Enggak tidur? Iya. Oh ya udah istirahat dulu ya. Tujuan ketemu Pak Gubernur tuh apa tujuannya? Dibantu. Iya. Terus kalau di sini nggak ada Pak Gubernur, rencana mau kemana? Ke Subang, ke Pakuan, pakai alamat yang tadi. Iya. Naik sepeda dari jauh kamu hati-hati. Pantura itu kan mobilnya gede-gede. Assalamualaikum Pak Teddy. Nama saya Adnan. Saya dari Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Desa Padalarang. Saya kesini naik sepeda. Saya ingin ketemu Pak Teddy. Saya dari Brebes. Bila beliau berkenan, saya ingin ketemu. Ya udah. Jawa Tengah ini pergi ke Jawa Barat untuk menemui Kang Deddy. Dia naik sepeda loh, sendirian, bahkan semalaman gak tidur. Dan yang diinginkan oleh adik ini agar dibantu oleh Kang Deddy. Tunggu, dia dari Jawa Tengah ke Jawa Barat untuk bertemu Kang Deddy. Kenapa tidak ke Gubernur Jawa Tengah? Nah, ini yang jadi sorotan netizen nih. Jadi lu bayangkan aja bagaimana rakyat melihat secara langsung Kang Deddy ini menolong banyak orang kan, khususnya di Jawa Barat, yang akhirnya viral dan membuat beberapa daerah lain merasa menginginkan perlakuan serupa, seperti yang diinginkan oleh sang adik ini. Jadi dia ini dari Brebes, Jawa Tengah, mengayuh sepeda dengan sangat jauh hanya untuk bertemu dengan Kang Deddy dan meminta bantuan. Adik ini yatim piatu, sudah hampir 2 tahun tidak sekolah lantaran tidak memiliki uang. Gue sedih banget sih melihat ini. Harusnya Gubernur Jawa Tengah bisa membantu adik tersebut. Iya bener banget, netizen ini sampai bertanya, lalu di mana Gubernur Jawa Tengah? Kenapa rakyat di Jawa Tengah justru meminta bantuan kepada Gubernur di Jawa Barat? Pasti ada sesuatu yang dilihat oleh adik ini yang tidak ada pada pemimpin mereka. Video tentang adik ini banyak mengundang kritikan netizen. Aya diwainya Apa ini? kebijakan malamnya jeker barudak sekolah tetep aya nu teu satuju. Amnesty Indonesia ungkap kebijakan jam malam Deddy Mulyadi bertentangan dengan konvensi PBB. Gusti Perserikatan Bangsa-Bangsa ngaitkeunna. Ieu negara Indonesia, Jawa Barat. PBB mah luas sadunia. Anu jadi rujukanna kemana ya? Di Eropa sama Amerika. Mau nyambung. Aing mah. Aduh. Aki. Ya. Nya. Orang Jawa Barat teh nya keur dididik barudak teh nya supaya naon, supaya loba kumpul jeung kolotna. Aing geus di imah mah sore-sore belajar, hari nonton TV kita ngariung jeung kolotna mah deket. Berkumpul sama orang tua. Ulah abring-abringan di luar, urang ngarariung di luar gitu nya. Di luar peuting gitu. Loba juri nyeliwuring cenah gitu cerek ragu duel sumbang mah. Nah kieu maksudna. Boa-boa aki ya nya. Sok nyulikan beringitnya. Si ayo tanya buah-buahnya. Sok nyulikan beringit beting-betingnya. Makanya lamun misalkan aya jam malam kieu beringitna areubeung.
Jadi aki tuh bisa suka mawa deh ke oyong. Eki, kumaya Ki. Tipu, kena Eki Ki. Dulu yang bekas itu sudah dibayarkan. Udah langsung. Sudah lunas berapa waktu itu hutangnya? 6 juta. 6 juta. Sudah lunas. Udah. Umurnya berapa ini? 13. 13 tahun. Kalau dikalkulasikan nyuri udah berapa? Udah banyak. Pengen gantiin, Pak. Tapi kalau ibu terus-terusan, ibu bisa jatuh miskin gara-gara anak. Iya. Apa yang membuat kamu selalu ingin mencuri? Kamu main game ya? Enggak, dari warnet. Iya, artinya di warnet kan tidak mungkin habis jutaan. Sama jajan rokok. Jojon, kamu merokok. Terus kamu nggak kasihan sama orang tua? Iya. Terus waktu itu kamu nyuri mobil, bisa nyetirnya? Belajar dari mana nyetir? Di Dakota. Di siapa? Ada di latihan mobil. Bayar? Bayar. Berapa? 300. Uangnya dari mana? Ngambil. Hasil ngambil juga, nyuri juga. Terus waktu itu mobilnya dibawa kemana? Ke Cianjur. Kamu nggak nabrak selama di jalan? Enggak, cuman pas dikejar-kejar doang. Dikejar-kejar nabrak? Ya. Nabrak apa? Nabrak mobil gas. Nabrak mobil sama gas. Angkot. Akhirnya ketangkep. Ya. Apa yang membuat kamu tuh kan tidak merasa bersalah? Ada satu peristiwa video yang lagi dikejar-kejar gitu ya, kalau nggak salah di sebuah sawah gitu ya, dikejar-kejar, yang pelakunya itu masih anak-anak, udah ketangkep, tahu enggak ya, yang pasti itu dikejar-kejar, yang pelakunya ini pencuri mobil, gak tahu di mana gitu ya, apalagi, tapi dikejar-kejar di sawah kalau nggak salah ya, apa mungkin ini si orang ini gitu ya, tapi mirip-mirip sih kisahnya gitu ya, sama gitu. Apa alam bawah sadar kamu yang membuat kamu tuh mencuri? Main warnet. Karena kebutuhan. Main warnet. Rencananya mau gimana sekarang? Pesantren. Kita dulu pernah yang nyuri-nyuri gini, di pesantren naik ke atas. Kamu kemarin habis ketangkep tuh, habis nyuri, terus kamu terus kemana? Langsung ke Sukabumi. Pulang dulu kan waktu itu? Dibonceng bapak kan? Iya. Dibawa ke polsek. Habis dari polsek kan dibonceng bapak. Dibawa pulang karena oleh polisinya diserahin lagi ke bapak. Dibawa pulang di jalan luncat. Ya, nah dari situ. Udah di jalan luncat kamu terus kemana? Ke warnet ini dulu, cari jadi. Jadi habis lari dari bapak kamu kan bonceng tuh. Apa yang membuat kamu kabur dari bapakmu? Ingin main warnet aja. Karena ketarik. Nah, itu yang harus dihilangin. Kamu ke Sukabumi naik apa? Naik bis. Nyampe mana? Nyampe tuh, turun di deket Jangari. Terus dari Cianjur ke warnet. Main lagi di situ. Duitnya dari mana? Enggak, ada PM. Tinggal masukin kode sama nama. Bisa kamu main di situ? Berapa hari main di situ? Cuman 2 hari. Udah 2 hari. Makan dari mana? Enggak makan. Terus? Udah 2 hari ketemu sama emak. Tadi mau ke warung. Sahaya. Rayi, wah. Padahal. Rayi, gimana ketemu sama? Menuju Damal habis ke Sukabumi. Oh, kebetulan lagi kerja di Sukabumi. Terus? Jadi ini sehari gitu ya. Kalau bahasa Indonesia tua pamannya. Tinggal kieu. Terus ali sanes mungun. Barangkali saya Bapak Dadang, Oni. Di mana di Bandung ya. Langsung telepon ka ieu. Ke Raka. Alhamdulillah ada itu. Cing iya barangkali di dia kumaha nya cenah kuih deui da. Ieu teh gaduh ongkos itu nemen sadinten. Nya abi teh meunang ngadekeun HP we ka warung gitu. Tadi nak diogotein nya ku ibu. Henteu. Oleh bapak diogoknya. Diogotein henteu, Pak, teh jangan kumaha adanya. Ieu barangkali mah yang jajan kitu nya ada kumaha teh dipastian kumaha. Eta ngogok teh. Itu hungkul. Iya terlalu dimanja. Da ayeuna lamun ditutang di imah pasti maling deui. Saya mah tergantung orang tuanya. Nih sekarang kan sudah banyak nih yang masuk nih ke Barak Dodik, dan hasilnya juga relatif baik. Walaupun kata orang
melanggar HAM itu ini, tapi kan hasilnya baik. Dan saya mah terserah Bapak. Oleh Bapak, kalau Bapak mau diantar oleh staf saya, langsung dianterin ke Dodik. Nanti di sana Bapak bikin surat pernyataan menitipkan anak Bapak. Bapak mau nggak? Mau. Ibu, sekarang pesantren langganan saya Cireok itu ustadznya lagi haji, belum bisa terima. Kayak Aldi terus di kabar. Terus si bapak pulang dari haji, tuh si bapak di ke pesantrenkeun. Karena Aldi ngundek itu merek mahan bapak tuh ya, namun di luar terus nya banyak. Nya ada, paur teh kan paur di pesantren pengalaman nu atoskeun nu tos kieu, nah kabur. Kayak Aldi terus kabar. Kayak si bapak di pesantrenkeun. Kabur aja. Pun adinya akal mama jeung si bapak. Pesantren kan juga udah pada loncat itu kabar. Nah, Ali mau tiasa lebat kemana-mana deh, soalnya tuh si Cap itu tuh abang mau tiasa lebat, nah pas iya teh abang piran balik ku abang disemput amun Ya Pak, jantosan. amun Pak. Ya, sok Bu. Sok ku Bapak ditungguan. Ya, Yuk. Nah, yuk. Tungguan yuk. Jeung si mama. Ayo Jeung jeung bapak. mama. ayo sok. Yuk. Ayo sok. Di- Ayo jeung Bapak. Kan Adi Ditungguan ya ditungguan. sebelum nage yang pernah sareng si bapak gininya Saya nu. jadi intinya Yuk. ini mau Muruk. barang. Nyangka di pesantren kan mengisi dinya yuk. Bisa anak Kan Anak dia kita sudah tahu deui nya. kalau di sana dia dipaksa untuk berubah. Saya khawatir ke satu. Nanti kamu nyuri lagi, digebukin. Nah, itu Pak yang itunya. Takut benang keluarga. Sok yang ada kayak gitu. Tunggu aja si mama. Ya, ya, salam. Si Pak Haji. Soalnya pasti Ya, ketat gitu dah. ya, Ayo, tidak Pak. bisa kabur gitu. Ayo, ayo, Pak. Nah, sok Pak. Ya kalau ibarat tidak bisa kabur soalnya. Halo KDM, Ini ada apa apa kabar lagi? KDM? Gubernur yang paling aktif di medsos. Dan sekarang berbagai jenis orang dimasukkan ke barak militer. Aku Oke. titip satu dong. Ada Siapa satu itu? nih di Jakarta harus dititipkan ke barak militer. Siapa Itu loh yang suka jajan pakai jajan ya, booking cewek pakai KTP ya. Bahkan PSK pun dibayar dengan KTP. Aduh. Ya. Terus kalau ketemu bini orang atau anak orang langsung ngajak terus nikah istri kesekian, padahal ekonominya sendiri pas-pasan, ya. Siapa itu? Kira-kira? Terus pernah punya Aspri, baru aja Aspri satu, sudah disuruh ngocok kopi Joni. Masa ngocok kopi Joni itu loh, Joni daerah Joni, ya disuruh ngocok, ya. Ini bahaya nih kalau berkeliaran ini, harus segera yang ditangkap, tahu, silahkan komen, masukkan ke oke? barak militer, ya. Oke, KDM. Ada satu laki di Jakarta yang harus Siapa segera itu dimasukkan ke barak laki-lakinya, militer, membahayakan anak istri orang, putri-putri dan bini orang, ya. Tolong ya, kirim intelnya. Perlu dibawa karung besar, ya, karung yang sangat besar. Segera dibawa ke barak militer, ya. Oke? Oke, siap. Oke. Nah, jadi begitu ya kisah romantis dari pertemuan kunjungan Gubernur Maluku ke Lembur Pakuan ya, dari Maluku ke Jawa Barat langsung ke Lembur Pakuan, melihat suasana indah terpukau lah itu Gubernur Maluku ya, sampai terpesona sama rayuan gombalnya Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu videonya, tidak terlalu panjang, mohon maaf bila mana ada kata-kata salah, karena saya hanya orang biasa yang seperti kalian. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Bye bye.